Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Seperti biasa, kita akan membahas suatu ulasan-ulasan atas permintaan dari saudara-saudara YouTube ataupun yang ada di Facebook. Baik dulur-dulur, permintaan saudara Andi yang ada di Semarang dan juga saudara Anto. Nah, di sini saya akan mengulas tentang jimatan yang dari Tibet. Nah, ini adalah Vajra. Nah, Vajra. Di sini saya ada dua Vajra. Ini kan. Nah, ini bentuknya segini. Nah, menurut legenda, Vajra adalah senjata dari Dewa Indra untuk membunuh raksasa atau katakanlah siluman yang mengobrak-abrik menurut mitologi yang ada di kerajaan langit. Nah, untuk menumpas katakanlah siluman atau raksasa itu, Dewa Indra mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu berupa Vajra, Bajra, atau Braja. Kalau orang Jawa ngomong, orang Jawa ngomong Brojo, itu. Ini. Dan Vajra itu melambangkan dua sisi, ketenangan atau kedamaian dan kerusakan atau penghancuran. Dilihat dari sisi konteks yang bagaimana Vajra itu diterapkan dalam situasi kondisi skup koridor. Nah, di saat mana damai, Vajra bisa menjadi suatu katakanlah pelindung atau katakanlah protek, magi yang bersifat protektif. Nah, di saat dia menjadi senjata penghancur, pemusnah, dalam suatu konteks bila dia terpanggil untuk melakukan suatu tugasnya, diperintahkan oleh tuannya, yaitu Dewa Indra, untuk menghancurkan segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan. Nah, di sini saudara, bahwasanya ini adalah Vajra yang berbentuk mini. Ada yang Vajra yang 1 jengkal, ada yang sampai katakanlah 60-70 cm, tergantung ya dari negara mana, daerah mana itu dihasilkan. Nah, tapi di sini Vajra yang ini cukup mungil, bisa untuk dijadikan kalung atau katakanlah bandolan kunci ya, atau katakanlah untuk dijadikan ini taruh di gelang seperti demikian. Nah, umumnya biasanya orang-orang yang ada di Indonesia ya, atau Thailand atau Vietnam atau Tibet, biasanya digantungkan di sini. Bahwasanya Vajra ini untuk katakanlah protek dari serangan-serangan yang sifatnya gaib, yaitu suatu misal gendam, hipnotis, santet, tenung, telu, ya kan? Begitu. Nah, bahwasanya dengan demikian ini bisa menyerap atau memantulkan, mengembalikan, atau katakanlah menetralisir. Dan yang ini ada yang Vajra yang dari ini istilahnya kuningan. Ini sama juga kuningan. Saya memang sengaja pilih kuningan atas permintaan saudara Andre yang ada di Semarang. Nah, ini melambangkan gajah, kebijaksanaan, kesetiakawanan, ketekunan. Dan yang ini adalah 4 muka. Sama halnya, melambangkan suatu katakanlah kewaspadaan yang tinggi. Daya eling sing kuat, waspada sing mumpuni. Gitu. Nah, dengan harapan bahwasanya memakai ini terprotek dari serangan-serangan yang sifatnya
kasat mata atau halus. Mungkin karena daya saing pekerjaan yang sikut-sikutan, mungkin di kantor atau mungkin perdagangan, ya bisnis atau dunia sales, katakanlah kan begitu. Ini cukup digantungkan di kalung atau di gantungan kunci motor atau mobil atau di gelang. Monggo, enaknya taruh di mana untuk saudara yang ada di Semarang. Nah, dan ini sudah saya blessing, sudah saya ritualkan kembali, saya tambahi kembali, atau sudah saya doktrin secara ulang sesuai dengan permintaan Anda. Nah, ini nanti bahwasanya kalau sudah terpegang oleh empunya yang baru, nanti istilahnya jangan lupa ya, passwordnya diucapkan. Apabila nanti tertinggal atau apa, jadi bila tidak yang punya atau empunya tidak akan berfungsi sesuai dengan nama pemilik. Nih, dulur yang ada di Semarang ya, Fajra ini biasanya kalau di sana menjadi suatu senjata andalan, senjata unggulan. Tidak hanya sifatnya penolak, tapi juga penyerang. Bisa juga menjadi penyerap dan menyimpan kekuatan lawan dan disaring di sini. Umpama kekuatan Fajra ini 100, bila ada serangan, dia akan bisa menyimpan kiriman tenaga lawan. Umpama tenaga lawan 50, Fajra ini 100 akan menjadi bertambah kekuatannya menjadi 150 dan seterusnya. Bila semakin diserang dan semakin diserang, kekuatan Fajra ini semakin kuat dan kekuatan lawan itu akan diserap dan lawan itu pula akan menjadi lemah kekuatannya. Demikian. Ada satu hal yang membuat katakanlah orang-orang yang di daerah asalnya Fajra ini sangat-sangat memfavoritkan, karena meyakini bahwasanya tidak semua orang bisa menjebol katakanlah daya magi yang ada di Fajra. Karena apa? Di daerahnya sudah didoktrin, sudah dididik, dilatih, diriadoi, katakanlah begitu. Begitu nyampe di Indonesia, katakanlah di saya, begitu pula sama. Saya tambahi suatu daya, saya tambahi daya. Apa yang saya punya, apa yang saya anut, apa yang saya bisa, apa yang saya yakini. Demikian pula nanti apabila jatuh ke tuan yang baru, bendarane sing anyar, ya kudu iso, ya harus bisa menanamkan doktrinnya. Jangan sampai doktrin saya terus doktrin yang dari sana mengalahkan doktrin yang memegang aslinya, bahwasanya nanti tuannya yang baru. Jadi sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi atau protap dalam suatu pelaksanaan tugas prosedur tetap. Hancurkan ya hancurkan, bertahan ya bertahan, serap ya serap. Itu buang-buang. Jadi sesuai dengan perintah tuan atau empunya. Inilah kehebatan atau keunggulan dari Fajra. Walaupun mini, tapi secara filosofi di dalamnya ditanamkan suatu daya kekuatan atau power yang tidak bisa diraba oleh siapapun. Bohong katakanlah bila ada seseorang, wah itu sudah saya pegang, kekuatannya saya ambil, ilmunya saya ambil. Kok gampang ngomong? Ya memang ngomong itu gampang, tapi untuk melaksanakan dan dibuktikan itulah yang sulit. Menghilangkan ilmu itu tidak semudah orang berkata seperti membalik tangan simsalabim. Oh ilmunya sudah saya cabut, oh ilmunya sudah saya ambil, oh ilmunya sudah saya buang. Gedabrus itu, gak ono ceritane kok ngono, takono sapa lah gampang lah. Gak semudah itu. Menghilangkan ilmu seseorang berarti menghilangkan nyawa seseorang. Catat itu, hati-hati. Lek ono ngomong, kalau ada orang bicara, oh ilmunya sudah saya ambil, oh ilmunya sudah saya sirnakan. Saya percaya kalau ilmunya disirnakan, pegang kepalanya, terus dipotong lehernya, ilmunya hilang. Ilmu adalah pengetahuan. Itu hati-hati, bahwasanya banyak hal-hal yang katakanlah seseorang mengatakan sesuatu itu tapi tidak tahu maksud dan tujuannya. Tidak semudah, tidak serta-merta pegang, hilangkan ilmunya, hancurkan ilmunya. Oh, tidak. Menghilangkan ilmu itu berarti kan menghilangkan nyawa. Ilmu adalah tahu, pengetahuan mengetahui,
Tuh. Nah, dulur-dulur yang Andre yang ada di Semarang juga antok nggih. Bahwasanya apapun itu sudah pegang ini sekalipun, tapi ingat, ini hanyalah media, sarana lapisan yang keberapa. Tapi apapun tetap berpegang teguh kepada Allah. Tetap pakai aja, tapi nggak usah digubris, nggak usah dianggap. Tapi tetap bahwasanya bila suatu saat dibutuhkan atau ingat katakanlah punya sesuatu, jangan terlalu di ujo-ujo. Itu jimat siji di rumah diji itu dikukui, diji itu diukemi, ya. Nang ono sing nang jerone ati. Nah, setelah itu baru dirawat di rumah, diji diugemi, diji diajeni, diji jelimete iku digoleki. Terus maneh dimatno, ditanamkan di dalam hati. Jangan sampai apa yang kita pelajari ngobos, hilang, atau katakanlah menguap begitu saja. Makanya dikatakan jimat, sesuatu yang katakanlah oleh seseorang, katakanlah membuatnya oleh seorang ahlinya, agar seseorang yang memegang itu mempunyai daya linuweh walaupun tidak seperti yang membuat, dengan suatu harapan. Apa yang diharapkan, dicita-citakan terlaksana dengan selamat. Sok sopo sing kepingin selamat ya selamatan, lek wis gak selamat diselameti ya percuma, ngono dulur. Ya. Nah, iku mau artinya jimat, segala sesuatu apa yang diyakini, apa yang diperjuangkan harus dirawat, harus diimplementasikan dalam suatu pola tindakan yang nyata. Jangan sampai bahwasanya nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kelak kemudian hari. Sakmadya nanging sembodo, ojo sembrono, dulur-dulur. Demikian tadi penjelasan singkat saya, bahwasanya jimatan ini kembali kepada manusianya. Nah, ini berbentuk apa istilahnya, Ganesh ya, atau gajah. Nah, yang ini berwajah 4 atau Brahma. Cuma saya ada ini 4 sesuai dengan pesanan yang ada dari saudara Andre dan Anto yang di Semarang. Dan untuk yang lain yang belum saya realisasikan pesannya, memang inden ya, tidak serta-merta ada seperti kulak kacang, kulak kerupuk di pasar ya, beli garam di toko, ada langsung ada, tidak, tapi melalui proses-proses dulu, fase-fase, tahapan-tahapan yang sangat rumit. Itu. Jadi semua sesuatu itu tidak lepas dari berproses sehingga timbul hal semacam demikian, sehingga membawa suatu manfaat. Kalau empu biasanya keris sudah jadi, biasanya dirambai, ngerambai. Setelah jatuh ke tangan pemesan, diajarkan bagaimana istilahnya su merambah, balung sumsum mendarah daging, kan begitu. Baik dulur-dulur, bila ada penjelasan nanti yang kurang jelas, bisa bertanya ke saya. Bagi yang pesan-pesan belum saya realisasikan, belum saya laksanakan, memang nunggu ngenteni antri. Soalnya barangnya ya gak gampang, gawe ini golek gak kok tuku kacang. Pun ngoten kemawon, cekap semanten. Bila ada tutur kata yang kurang jelas dan ada tutur kata yang mungkin kurang detail, mungkin ada penjelasan yang kurang lengkap, nggih, saya mohon maaf. Nuwun gumi samudra pangaksama ingkang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi.